hari ini aku lagi mau apa, Kyoda? Mau imunisasi. Nah, tapi imunisasinya ini home care. Terus kita kedatangan dari Zep. Halo, Mbak. Ya, silakan masuk aja. Ya, ini udah disiapin semuanya buat Kyoda. Hai. Pokoknya hari ini karena aku tuh udah telat imunisasi, udah cukup lama banget, hampir 3 bulan, dan menurut aku ini nggak bisa aku diemin kan, dan aku agak takut kalau misalnya ke rumah sakit. Jadinya aku pakai Zep untuk home care untuk Kyoda dan Kato, kalau abangnya minggu depan gitu. Ya udah, pokoknya liatin aja home care-nya aku sama Zep. Oke, nanti Ade ditimbang dulu ya. Aku belum mandi. Kenapa belum mandi? Ade udah mulai tegang. Tegang. Jadi ini ada timbangannya, lengkap semuanya, pakai sarung tangan. Timbangannya bener-bener steril banget ya, Mbak. Ya. Ini tadi dipakai apa, Mbak? Oh, disinfektan. Ini dokternya ya? Oh iya. Iya. Dia lagi di cek suhunya. 36,4 ya. 36,4. Alhamdulillah nggak panas sih, Kyo. Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan ya? Oh, dia takut. Bukan takut dia. Mau ngapain nih anak? Tuh, ukur palanya dulu. Tuh. Dulu kepalanya. Asik. Biar pakai topi ya? Oke. Sebentar ya, Kyo. Belum kelar loh kamu ini. Oh my god, dia iseng lagi nih. Udah jangan iseng. Tet. Nggak boleh iseng. Nggak boleh iseng. Yaudah. Oh, dia nggak sebete itu kok. Belum sayang. Belum. Twinkle twinkle little star. Dipegangin sama dia. Iseng banget, Kyo. Udah lagi katanya. Yo, kamu iseng banget sih. Tuh, sama tuh. Dah. Ya apaan sih kamu? Lagi naik wahana ya? Suster pencet, dia pencet. Tuh, gini. Pencet dulu, pencet. Bingung. Dia pencet juga. Berat badannya tambah ya. Makanya pinter sih. Oke, sekarang kita turun. Ya Allah, masih main-main, Mbak. Oh, mau jadi dokter ya? Iya, mau jadi dokter ya. Jadi kata dokter kalau misalnya imunisasi itu nggak boleh double ya, Dok ya? Harus sesuai usia. Harus sesuai usianya. Nah, ini lagi dicek dulu sama dokternya. Ya Allah, ya hamdulillah. Banyak. Itu masih dengan setimbangan. Usianya berapa? Usianya berapa tahun? 4. Mau 4. Namanya siapa? Kewan. Hah? Namanya Kewan? Bukan, iya itu kelas kamu, Kewan. Kamu namanya siapa? Kato dokter. Kok dia kabur? Berapa suster? 81. Dia kabur. Ayo mandi yuk, kalau Li udah datang ya. Yeay, Adek. Pinter banget. Halo Adek. Adek tadi habis diapain? Nah, mungkin dengan home treatment ini kita emang harus cross check gitu ya, Mbak ya. Takutnya salah, terus takutnya ada yang double. Pokoknya harus kita cek dulu nih biar nggak 2 kali imunisasinya. Kalau misalnya si Kyoda ini udah imunisasi dasarnya udah lengkap, tapi di sini konfirmasi untuk campaknya itu cuman ada tulisan campak doang gitu. Nah, terus aku lupa, ini tuh karena imunisasi campak itu 1 ampul bisa buat beberapa anak ya, Sus ya. Jadinya di sini juga nggak ada tulisannya gitu. Ya udah dicek gitu dan diobservasi, ternyata bukan campak. Nah, ini masih tanda tanya gitu. Sebenarnya udah imunisasi campak atau belum gitu. Cuman kalau misalnya walaupun udah imunisasi campak, itu boleh juga ya, Dok ya?
nggak boleh usianya sekarang. Oh, boleh di usia sekarang. Karena di saat ini di usia 10 bulan, sedangkan Kyoda ini sekarang usianya 16 bulan. Jadi emang buat para ibu-ibu nih ya, ini sangat penting banget kita harus concern dengan imunisasi anak. Karena kalau misalnya ada yang double ataupun nggak sesuai gitu dengan umurnya, karena kata suster, apa sus? Iya, nggak ngaruh sama sekali jadi buat imunisasinya. Percuma kan misalnya kita udah imunisasi tapi harusnya diulang lagi gitu ya sus ya. Iya, jadi harus diulang lagi. Lebih baik kita harus lebih teliti lagi. Misalnya imunisasi anak, sebisa mungkin kita harus ngecek ini sendiri juga sih. Terus kita harus ngecek di bukunya beneran emang udah dicentang atau belum. Kalau menurut aku nih ya, aku tipe ibu yang emang agak suka ngeliatin ini gitu, cuman ini kayaknya agak skip gitu ya, karena buru-buru juga waktu itu pas lagi aku juga mau umroh jadinya ribet sendiri gitu. Nah di sini harus lebih concern ya ibu, karena ini sangat penting banget buat anak kita dengan pertumbuhan anak kita gitu. Pokoknya ikutin aja hari ini terus drama Kyoda hari ini. Kalau yang kuning walaupun belum terlewat, ibaratnya udah terlewat kan Kyoda, Tapi ya? tetap bisa dikejar. Tetap bisa dikejar. Gitu. Kalau yang direkomendasikan tuh yang warna hijau. Kalau misalnya nih kayak contohnya PCV kan dia harusnya 2 bulan. Kalau misalnya 2 bulan ke skip, mau di usia 3 bulan juga nggak apa-apa, cuma nanti kayak mundur lagi aja jadwalnya. Oke. Nah kalau yang biru ini apa dok? Biru ini booster. Jadi kalau ada vaksin tuh misalnya kayak DPT itu kan 3 kali yang utama, 1 kali booster. Jadi kayak 1 kali buat lebih ngeboost dia supaya dia bisa tahannya lebih lama gitu. Kalau ini yang direkomendasikan yang Japanese encephalitis itu biasa rekomendasikan, tapi biasa pada yang daerah endemis. Biasa Japanese encephalitis bisa di kayak di Myanmar, di Korea kayak gitu. Kalau mau divaksin juga boleh sih sebenarnya. Tapi langka gitu ya dok? Di Indonesia sendiri sebenarnya langka, tapi lebih banyak di Indonesia bagian timur. Kalau yang timur biasanya tetap dilakuin. Oke. Timur sih, Jadi gitu, ini yang Japanese tuh encephalitis. ini tuh nyamuk ya? Iya. Keren banget nama nyamuk ya. Nama penyakitnya sih kak. Penyakitnya ya dok, kan kata aku influenza itu kan sekarang kan banyak banget orang yang membutuhkan. Sampai kadang-kadang orang mikir kayak cepet-cepet pengen vaksin, pengen vaksin influenza. Sebenarnya kan kalau untuk vaksin influenza itu dia bukan untuk mencegah COVID, cuman dia untuk menjaga daya tahan tubuh biar kita nggak gampang terserang flu. Jadi daya tahan tubuhnya bagus, biar kalau misalnya terpapar dengan COVID pun kita nggak akan kena gitu. Karena dia 2 penyakit yang sama-sama kayak menyerang saluran pernafasan kan. Jadi kalau untuk kita mencegah COVID tuh sebenarnya apa dok? Biasanya vaksin yang paling dianjurkan itu vaksin influenza sama PCV. PCV itu isinya? Yang pneumococcus yang menyerang saluran pencernaan, saluran pernafasan juga. Ya. Kurva dari WHO. Jadi kalau yang warna biru ini tuh untuk anak laki-laki, terus kalau kurva yang warna pink ini untuk anak perempuan. Udah jelas banget ya untuk kita ngelihat sendiri juga sebenarnya bisa gitu. Karena di sini udah ada umurnya juga tuh. Jadi disesuaikan umur anak kita umur berapa. Terus di sini juga udah dijelasin lingkar kepala ya ini dok ya? Iya. Ini jadi diukurnya dari lingkar kepala sama tinggi ya dok? Ini usia. Usia. Jadi cuman hanya itu ya kalau untuk ini lingkar kepala sama usia. Yang ini untuk panjang atau tinggi badan untuk usia. Nah ini berat badan. Jadi beda-beda ya untuk pengukurannya gitu. Kita harus lihat kalau misalnya kurvanya yang baik itu di hijau ya dok ya? Sesuai dengan garis hijau. Garis hijau. Kalau misalnya melebihi yang merah ini nggak boleh. Nggak boleh sama di bawah ataupun di atas. Ya jadi kita intinya harus aware sama tumbuh kembangnya anak. Kalau untuk Yoda kan dia 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau dari 1 tahun 4 bulan dengan lingkar kepala 47, berarti kan di sini nih 1 tahun 4 bulan. 47 itu pas di sini titiknya. Kan dia di antara 46 sama 48, jadi 47 itu sesuai usia gitu. Kalau untuk tinggi badannya 1 tahun 4 bulan itu
ada di 80 cm. Iya, Nah, Kyoda di 81 masih normal. Oke. Oke, masih normal. Yang normal tuh pokoknya di antara bawah ataupun di atas sih sebenarnya, tapi nggak boleh melebihi garis merah. Masih di dalam range ini masih normal. Oke. Gitu. Untuk berat badannya di 1 tahun 4 bulan itu normalnya di 10,5. Kan di sini 11, ini kan 10,5 pas sih 10,5. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan usia semuanya. Alhamdulillah. Karena dok, kalau abangnya itu kan prematur, jadi emang aku tuh ditambahin zat besi gitu, maltopher. Nah kebetulan emang Kyoda ini aku masih sebenarnya untuk sekarang ini udah agak stop sih maltophernya, karena kadang-kadang maltopher itu bikin bukan pupnya itu loh. Dok, ya pupnya keras itu sih maltopher, karena itu kan dari zat besi kan ya dok ya. Jadinya aku stopin dulu, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, paling nanti kalau zat besi gitu kalau dikonsumsi lama juga harus dilakukan cek laboratorium, melihat di kandungan besi kayak di dalam darahnya seberapa. Nanti biasanya kalau ke dokter anak ada tes-tes yang harus dijalani sih kalau misalnya konsumsi zat besi terlalu lama. Iya, jadi emang kalau zat besi itu harus sesuai anjuran dokter juga, karena takutnya malah jadinya terlalu banyak. Nanti numpuk dalam tubuh juga nggak bagus. Maltopher itu aku juga pakai sih dok, karena aku kan darah rendah ya. Dan aku ngerasa si maltopher itu bagus banget sih. Ini ya? Iya, buat kalau orang anemia besi biasanya. Iya, zat besi juga. Jadi kebantu gitu. Bagus tuh maltopher, nanti aku taruh di sini di maltophernya ya. Bisa dilihat juga, ini juga ada aplikasinya. Di sini bisa dilihat juga dia tumbuh kembangnya gimana nih, sesuai dengan laki-laki atau perempuan, apa yang mau dilihat gitu. Biasa bisa dicek di aplikasi ini sih. Oke. Namanya apa dok? Maaf, Primaku. Nah ini aplikasinya yang aku tadi bilang, bisa melihat ini semua dan hasil imunisasinya juga ya dok ya? Iya, sesuai jadwal. Harusnya misalnya usia 3 bulan apa aja yang harus divaksin. Sama misalnya ada stimulasi, misalnya 0 sampai 3 bulan harusnya dia udah bisa ngapain aja. Terus kayak misalnya kalau belum, gimana cara kita menstimulasinya kayak gitu supaya dia bisa lakukan hal yang sesuai usianya. Iya, jadi si Primaku ini sangat membantu banget buat kita ya. Iya, bagus sih dok, aku belum pernah. Boleh di download. Masih nunggu lagi konfirmasinya, karena emang nggak bisa sembarangan kita imunisasi untuk anak. Jadinya emang harus cross check, karena kan biasanya aku sama dokter yang di rumah sakit gitu ya, dan sekarang kan dengan keadaan lagi ada COVID-19 ini, jadinya kita serba terbatas untuk ke rumah sakit. Dan aku emang nggak mau ke rumah sakit, karena kan rumah sakit itu juga resikonya besar gitu ya, karena kalau misalnya dengan dokter rumah sakit, karena kan megang-megang pasien terlalu banyak, terus kita juga nggak tahu anak itu kena atau enggak. Jadi lebih baik kita amanin diri kita juga gitu, demi keselamatan dan kenyamanan kita juga. Jadinya aku pakai home care dari Zep. Tapi ini tetap masih dikonfirmasi supaya tidak ada pengulangan lagi gitu. Nggak apa-apa lama, tapi yang penting efektif kalau menurut aku. IPV ini untuk polio, HIB itu untuk Haemophilus influenza yang tipe B gitu. Biasa vaksin Hexacin ini bisa diulang 4 kali, 3 kali dosis. 4 kali. 3 dosis yang utama, 1 kali booster. Hexacin ini karena ada DPT-nya biasanya bisa bikin demam, cuman biasanya demamnya juga nggak terlalu tinggi dan biasanya paling lama itu 48 jam. Tapi bisa demam bisa nggak tergantung dari daya tahan tubuh dia. Ya, daya tahan tubuh masing-masing kayak gitu. Ini yang kita pakai Hexacin, terus ini expirednya masih lama, tanggal 31 bulan 3 tahun 2021. Ya. Nanti kita sambil siapin dulu ya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kita imunisasi itu emang kita harus dilihat kita, kalau misalnya dokternya lupa ataupun susternya lupa, kita harus nanya juga itu, karena menurut aku itu sangat penting banget supaya kita steril semuanya. Semoga hari ini bermanfaat banget ya. Aku juga banyak banget pembelajaran yang aku dapat dari dokter, dan masya Allah banget orang Zep semua ramah-ramah. Walaupun tadi kita sedikit ada menunggu konfirmasi, tapi di sini nggak dibikin panik akunya. Kalian
kita periksa dulu sebentar. Nanti baru kalau misalnya dari pemeriksaan memang nggak ada apa, nanti langsung kita Pindahkan ya. Oke. Jadi ini sekarang Yoda sebelum diimunisasi harus dicek dulu suhu badan, terus tadi lingkar kepala, terus berat badan juga, dan sekarang ini mau dicek semuanya. Dari ini. Oh iya dok, giginya belum numbuh lagi. Oh mau kasih aku? Boleh? Iya. Kalau misalnya belum numbuh gigi itu nggak apa-apa dok, atau gimana? Tapi udah ada yang nunggu kan? Udah nggak apa-apa. Nanti dicek dulu. Berarti alhamdulillah Yoda nggak kenapa-napa. Jadinya sekarang mulai imunisasi. Bismillah Yoda ya, mama suka. Nah, kitanya harus happy karena ibu itu ngaruh banget sama anak. Jadi kita harus dia takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh nyusu dulu kan ya? Oh boleh. Ini disuntik ya? Ini gambarnya buah-buahan. Sakit. Good boy. Alhamdulillah Yoda udah selesai imunisasi. Nah nanti bulan depan ada vaksin lain. Jadi tadi kan udah dicentang-centang tuh bukunya, jadi udah jelas tuh bulan depan akan lebih cepat lagi prosesnya gitu. Teman-teman kalau misalnya mau imunisasi udah nggak usah pusing-pusing lagi, langsung aja hubungin Zep. Bisa juga langsung DM aja, dan itu fast respon banget, dan aku ngerasain di home care-nya ini pun juga nyaman banget gitu ya. Jadi kita benar-benar dibikin gak tegang ya gitu. Jadi semua juga safety di sini, semua pakai face shield dan masker gitu. Oke, jangan lupa subscribe. Kata Atta Halilintar, subscribe itu gratis ya. Di like, di komen, dan aktifin notifikasinya supaya dapat video aku yang terbaru. Semoga hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, biar kita bisa gak usah pusing-pusing lagi yang mau imunisasi ya. Dadah!